Orang Minang kita suka mengkonsumsi cabai ya. Ini jadi kalau tidak makan cabai itu kayaknya gimana begitu ya. Tidak. Jadi memberikan pedas pada cabai itu adalah capsaicin namanya. Karotenoid, kemudian komponen-komponen minyak atsiri pada cabai itu juga merupakan antioksidan dan juga sebagai antibakteri sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan inspirasi, kembali lagi kita bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai cabai. Nah Bu, kebiasaan masyarakat Minang khususnya itu kan kalau nggak makan cabai itu kurang komplit rasanya Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang konsumsi cabai yang mungkin bisa berlebihan pada orang itu Bu? Ya, jadi cabai itu adalah terutama dia itu memberikan rasa pedas. Nah, itu ya ini salah satunya. Jadi pemberi rasa pedas, tetapi sebagaimana kita tahu ya, jadi cabai itu kan ada banyak sekali varietasnya ya, dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda juga. Jadi ada cabai memang yang jenisnya kepedasannya levelnya tinggi, ada yang level pedasnya itu rendah gitu ya. Nah, jadi beberapa orang apalagi orang Sumatera Barat ya, orang Minang kita suka mengkonsumsi cabai ya. Ini jadi kalau tidak makan cabai itu kayaknya gimana begitu ya, tidak ada yang kurang begitu ya. Nah, jadi ini balik lagi sebenarnya ke yang mengkonsumsi ya. Jadi karena metabolisme tubuh manusia ini berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang memang tahan dengan level kepedasan tertentu, ada yang memang tidak tahan dengan level kepedasan tertentu ya. Jadi ada orang yang sedikit saja mengkonsumsi cabai langsung sakit perut ya, tetapi beberapa orang dia tahan gitu. Jadi itu kembali lagi ke kebiasaan sebenarnya, ke kebiasaan, kemudian ke ya penerimaan oleh tubuh seseorang itu ya. Nah, cabai ini sendiri Bu, apa yang membuat cabai itu pedas Bu? Dan katanya juga semakin merah cabai itu semakin pedas, apa benar itu Bu? Iya, jadi cabai ini kan warna-warni ya. Cabai itu warna-warni. Ada cabai yang awalnya rata-rata semua cabai awalnya itu yang muda pasti warna hijau ya. Jadi hijau karena keberadaan dari klorofil. Kemudian seiring dengan kematangan cabainya, ada yang cabai merah dia akan berubah menjadi merah ya. Ada cabai ungu dia akan menjadi ungu ya. Ada mungkin beberapa ya, dengan teknologi kan orang menghasilkan warna-warni juga pada cabai. Jadi warna yang ada pada cabai itu adalah kalau dia merah berarti itu warnanya adalah karotenoid. Jadi karotenoid itu adalah salah satu prekursor vitamin A ya. Jadi salah satu senyawa antioksidan yang larut di lemak ya, tidak larut di air, sebenarnya dia larut lemak. Nah, jadi dia adalah prekursor vitamin A, dan karotenoid itu tidak memberikan rasa pedas. Jadi semakin merah kata orang akan semakin pedas, itu salah ya, karena dari sisi warna sendiri itu dari karotenoid, bukan itu pemberi pedas pada cabai. Jadi memberikan pedas pada cabai itu adalah capsaicin namanya. Capsaicin ini biasanya berada pada biji. Jadi makanya kalau cabai ya bijinya itu adalah sumber pedasnya, sedangkan dagingnya itu biasanya tidak pedas ya. Jadi warna tidak menyebabkan kepedasan ya. Jadi capsaicin ya namanya. Jadi di jahe di cabai itu mengandung komponen atsiri yang cukup tinggi ya, sehingga makanya cabai ini kan digolongkan ke dalam golongan bumbu-bumbuan ya. Bumbu-bumbuan sama seperti jahe juga ya. Nah, jadi karena komponen atsiri yang ada pada cabai, jadi ada aroma khas, ada rasa khas ya. Jadi rasa pedas oleh capsaicin ya. Itu yang memberi rasa pedasnya ya. Nah, untuk pengolahan cabai sendiri Bu, itu kan setelah kita bahas tentang bahayanya minyak karena oksidasinya. Nah, kebiasaan orang kan juga menggoreng cabai sebelum diolah. Nah, itu tuh apakah baik atau diperbolehkan? Ya, jadi mungkin kita bicara tentang cabainya dulu ya. Jadi cabai tadi seperti Ibu udah jelaskan juga, dia mengandung antioksidan ya. Ada antioksidan, karotenoid, kemudian komponen-komponen minyak atsiri pada cabai itu juga merupakan antioksidan dan juga sebagai antibakteri sebenarnya ini. Jadi kandungan minyak atsiri pada cabai itu, jadi bukan pada cabai saja. Jadi rata-rata minyak atsiri itu berfungsi sebagai antibakteri yang baik, antioksidan yang baik ya. Dengan ciri khasnya ada rasa khas, ada aroma khas yang ditimbulkan. Jadi termasuk di cabai. Jadi
sewaktu kita menggoreng cabai ya, jadi sebenarnya itu tidak masalah ya kalau kita menggunakan minyak baru gitu. Meskipun minyak itu kan gampang teroksidasi, tetapi sebenarnya di cabai itu sendiri ada senyawa antioksidasinya. Ya, jadi dia tidak akan memperpanjang gitu, akan memperpanjang kualitas dari minyak ya. Jadi tidak gampang teroksidasi karena ada antioksidan yang ada pada cabai tadi. Jadi yang berfungsi yang kita namakan dengan istilah minyak atsiri tadi. Jadi dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi tidak masalah ya. Jadi kecuali misalnya ada kita menggoreng cabai kemudian akan terdeteksi dari aroma ya, ada aroma tengik, aroma tidak baik. Nah, itu artinya baru dia dinyatakan sudah teroksidasi gitu. Sudah rusak cabainya. Sudah rusak. Itu pengaruh dari minyak itu sendiri. Ya, selain pengaruh minyak juga pengaruh dari luar kan juga terjadi oksidasi gitu. Meskipun sebenarnya di cabai kan udah ada antioksidan sendiri, tetapi kadang-kadang itu tidak cukup ya, apalagi kalau kita biarkan lama gitu, akan teroksidasi karena faktor lingkungan. Nah, untuk penyimpanan cabai sendiri Bu, kan orang bermacam-macam juga cara mengolahnya. Bisa dikeringkan, dijadikan bubuk untuk meningkatkan rasa pedas. Nah, dari Ibu sendiri cara menyimpan cabai yang tahan dan juga agar terjaga lah cabainya itu gimana? Jadi cabai sama juga dengan produk-produk lainnya. Jadi bisa disimpan itu memperpanjang umur simpannya dengan penyimpanan di suhu dingin. Ya, jadi dimasukkan ke dalam kulkas begitu ya. Atau dibekukan juga bisa. Ya, dibekukan. Nah, kita dimasukkan ke dalam freezer ya. Jadi mungkin berbeda ya. Kalau di kita ini kan cabai itu melimpah ya kalau di tempat kita. Berbeda kan kalau di luar negeri ya. Di luar negeri kan juga beberapa orang itu juga mengkonsumsi cabai ya. Jadi misalnya ya ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bagaimana begitu ya. Jadi akan susah mendapatkan cabai misalnya. Jadi mereka belinya mungkin tempatnya jauh. Jadi sekali beli itu banyak ya. Kemudian itu bisa disimpan di freezer ya. Nanti sebelum digunakan dikeluarkan, diambil beberapa. Jadi salah satunya untuk memperpanjang umur simpannya bisa pendinginan, bisa di suhu kulkas biasa saja ya, di suhu 12 derajat Celcius atau di bawah itu, kemudian bisa di suhu beku ya. Nah, itu bisa kita memperpanjang umur simpan cabai. Oke, Ibu, terima kasih ya Bu atas informasinya mengenai cabai. Dan ternyata cabai ini mengandung antioksidan dan juga ternyata ada senyawa atsiri ya Bu. Nah, itu baik untuk dikonsumsi. Dan kembali lagi kepada kita untuk konsumsinya jangan berlebihan, agar tidak menimbulkan penyakit nantinya. Nah, sekian bincang kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.